Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 IPAS. Saya Fisal Mehernawan, nomor urut 16. Saya Kanda Sukma Aprilia, nomor urut 36. Saya Unaisa Sindiaulia, nomor absen 35. Saya Nazia Nurmala, nomor urut 26. Saya Keiza Syalafi Aisyah, nomor urut 19. Saya Melati Purwaningrum, nomor urut 23. Saya Dila Rusdiana, nomor urut 13. Saya Cherry Aulia, nomor urut 11. Dan saya Salma, nomor urut 14. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari murid SMK Negeri 48 Jakarta, jurusan Manajemen Perkantoran. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Nah, tujuan kita dari wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai pekerjaan kakak dan bagaimana pekerjaan tersebut. Dan sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Fisal yang pada malam hari ini mewawancarai kakak. Sebelumnya, apakah kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan apakah boleh menceritakan sedikit mengenai latar belakang pendidikan kakak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yuditya Berlianti Hermawan. Bisa dipanggil Kak Yudit aja ya. Lalu untuk latar belakang pendidikan, kakak itu lulusan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya izin bertanya, sekarang tuh berarti kakak kerjanya di mana dan menjabat sebagai apa ya, Kak? Baik, untuk sekarang bekerja di Bank Mega, jabatannya sebagai Relationship Manager. Sebagai relationship manager ya, Kak? Iya, betul, Relationship Manager. Apakah bisa dijelaskan secara umum apa saja tugas dan tanggung jawab kakak di posisi tersebut? Oke, jadi Relationship Manager itu atau sebagai marketing bank lah ya. Jadi untuk tugas dan tanggung jawabnya sendiri itu memaintain nasabah reguler, nasabah priority, nasabah corporate, mengedukasi nasabah, dan cross-selling produk perbankan. Dan mengatur portofolio nasabah dan membangun hubungan yang kuat kepada nasabah, seperti itu. Saya izin bertanya, dalam pekerjaan kakak saat ini, adakah hal-hal yang berkaitan dengan bidang manajemen perkantoran? Oh, ada dong pastinya. Kalau manajemen perkantoran itu kan sebetulnya jurusan yang sangat universal kan. Nah, universal di mana itu kita tuh dalam administrasi perkantoran atau manajemen perkantoran kan banyak tuh. Ada manajemen waktu, ada komunikasi, ada kearsipan, lalu ada pengelolaan dokumen, penggunaan teknologi, manajemen prioritas, pokoknya banyak lah ya. Menurut saya manajemen perkantoran itu sebuah jurusan yang sangat universal, jadi ya tuh banyak banget berkaitannya sama jurusan manajemen perkantoran. Dimanapun bekerja ya, itu pasti akan ada yang namanya itu manajemen perkantoran. Seperti itu. Lalu penting untuk keterampilan administrasi, komunikasi, dan dokumen dalam pekerjaan kakak untuk saat ini. Oh, sangat penting sekali karena kan yang namanya kita bekerja, kita kan harus memanage segala hal kan. Kita harus memanage waktu kita harus memanage dokumen kita, administration kita. Karena kalau misalkan yang sekarang dengan pekerjaan saya butuh untuk memanage transaksi nasabah, mengelola portofolio, mengarsip dokumen, itu kan ada semua di manajemen perkantoran itu sangat penting. Seperti itu. Berarti untuk posisi kakak saat ini ada berkesinambungan ya Kak dengan perihal manajemen perkantoran. Baik, saya izin bertanya lagi ya Kak. Lalu dari untuk mencapai posisi yang sekarang ini pasti nggak cukup mudah ya Kak. Lalu bagaimana sih pencapaian kakak di jabatan? Oke, jadi satu-satu dulu ya. Jadi kalau misalnya seberapa penting, balik lagi
yang namanya setiap kita bekerja dimanapun itu akan ada yang namanya itu manajemen. Manage itu kan mengatur. Kita harus yang namanya itu mengatur segalanya ya kan. Lalu boleh diulang tadi pertanyaannya apa? Untuk sampai saat ini ya. Oke, untuk sampai saat ini karena di perbankan itu saya ikut program. Kan banyak tuh sebetulnya di perusahaan-perusahaan besar tuh pasti ada program ya kan. Nah, saya mengikuti program seperti itu untuk bisa sampai saat ini menjadi RM. Berarti untuk sampai ke posisi ini juga awalnya itu perjalanannya seperti apa? Berarti Kak awalnya tuh kuliah dulu apa langsung kerja gitu Kak? Oke, jadi ini cerita lagi ya, ini agak panjang nih. Jadi tuh dulu tuh kakak itu lulus SMK, ya, nggak langsung kuliah, bekerja dulu, terus dikontrak karena kan kakak punya relasi yang luas. Relasi yang luas pada saat itu ada Permata Bank. Kakak punya teman diinfoin bahwa lagi buka lowongan, lalu interview, karena dari relasi itu interview, lalu keterima bekerja. Waktu itu bekerja di segmen, kalau teman-teman tahu kan kalau misalnya kita gajian itu namanya payroll. Nah, payroll itu namanya gajian. Nah, dulu kakak di segmennya payroll plus insurance untuk benefit employee atau karyawan. Dulu kakak di situ, kakak tuh kontrak tuh setahun, 2 tahun, total ada 5 tahun lah ya. Lalu kakak mengambil kesempatan, saya harus ambil kuliah nih. Akhirnya udah kuliah, udah pada saat itu timnya lagi goyang, kakak dipindahin, terus kakak sekarang di Astra setahun, ada 1,5 tahun di Astra Insurance, terus sekarang kakak jadi karyawan Bank Mega, seperti itu, mengikuti program, namanya itu program RFTV, kayak gitu teman-teman semua. Jadi bisa sampai saat ini karena mengikuti program, seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya ya Kak atas nama Kiza. Boleh Kiza dilanjutkan untuk pertanyaannya? Boleh. Baik Kak, sebelumnya izin bertanya. Skill apa saja sih yang paling penting dalam perjalanan kakak sekarang? Oke, kalau bicara tentang skill, balik lagi ya, kita harus public speaking-nya harus bagus ke orang, terus komunikasinya, terus harus skill penjualan. Skill penjualannya harus bagus sama product knowledge, seperti itu. Dan harus gesit ya, nggak boleh lambat-lambat ya. Karena kalau misalnya ngerjain transaksi nasabah itu ada cut off time-nya, ada batasan waktunya. Seperti itu. Dan gercep lah intinya kayak gitu. Itu yang harus dimiliki. Seperti itu. Lalu, apakah ilmu yang kakak pelajari di sekolah dulu itu masih berguna di pekerjaan sekarang? Oh, masih banget. Contoh, misalkan waktu SMK lah ya, waktu SMK ya, itu tuh diajarin kan untuk memanage memanage waktu yang tadi kakak bilang, terus abis itu belajar ekonomi yang ada hitung-hitungannya, itu berguna loh, sekarang kerja di bank tuh berguna loh. Terus waktu di Univ Islam Asy-Syafi'iyah kan di manajemen bisnis, itu kan ada perhitungan, ada perbankan, perhitungan deposito atau apapun itu tuh sangat berguna. Jadi sebenarnya ya pasti berguna lah, masa kita sekolah nggak ada yang kita serap, itu pasti berguna banget dan akan ada gitu loh. Even misalkan teman-teman jadi OSIS juga kan, contoh nih misalkan teman-teman OSIS kalau nggak jadi ketua kelas, itu kan belajar kan jadi pemimpin, ataupun teman-teman jadi OSIS bisa presentasi, itu akan kepake banget teman-teman. Jadi apa yang teman-teman sekarang pelajarin untuk sekolah itu akan berguna banget nanti di pekerjaan. Seperti itu. Next. Bagaimana cara atau tips-tips untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali, Kak? Oke. Jadi karena di sini lulusan SMK, kalau misalkan teman-teman ya, ini serius ya, ini tips serius ya, tolong disimak baik-baik ya. Jadi kalau untuk
teman-teman semua dari tips dari kakak itu untuk anak SMK atau SMA yang pengen kerja, kan biasanya kan teman-teman udahlah jadi kasir dulu deh, lulusan SMA SMK udah jadi ini dulu deh gitu kan, udah deh jadi barista dulu deh. Tapi menurut kakak pekerjaan pertama kali itu sangat menentukan untuk pekerjaan selanjutnya, paham nggak? Nah, jadi kalau emang misalkan teman-teman di sini pengen maksudnya gimana ya? Misalkan contoh nih kayak kakak nih kerja di bank, kalau nggak di BCA lah, misal mau kerja di bank. Teman-teman tentuin dulu tuh, misalnya oh ya saya mau kerja di bank BCA. Di situ kan ada programnya tuh, program jadi CS kalau nggak teller, kayak gitu. Itu akan menentukan teman-teman, nanti teman-teman tuh kecemplungnya pertama kali tuh di mana tuh, itu menentukan banget. Kayak misalkan nggak mau perbankan, maunya di PNS gitu ya. Udah teman-teman ikutin tuh PNS, administrasi kayak gitu. Terus di perusahaan-perusahaan besar kayak misalnya United Tractor nih buka magang apa ya? Jadi menurut aku tuh teman-teman tuh harus mengikuti program-program perusahaan besar gitu. Jangan kayak yang penting kerja dulu deh gitu. Jangan deh, sumpah. Jangan. Teman-teman harus dari sekarang nih searching gitu. Kayak kemarin tuh kakak tahu tuh ada lowongan di Susi Air. Nah, itu lulusan SMA, SMK kayak gitu. Jadi itu sih tipsnya. Teman-teman harus tentuin dulu mau kerja di mana, terus searching kira-kira teman-teman mau kerja di bagian apa, cari-cari perusahaan besar yang membuka untuk program anak SMK kerja kayak gitu. Kalau misalnya mau sambil kerja ya, maksudnya mau langsung kerja ya, gitu. Next. Oke. Lalu apakah ada peluang nih jabatan di bidang tersebut dan apa sih Kak syaratnya? Peluang apa nih? Peluang untuk naik jabatan. Oh, ada dong. Kan pada saat interview tanya, di sini ada jenjang karirnya nggak? Oh, ada. Jadi apa? Abis dari jadi RM, nanti ada grade-grade-nya. Kalau di bank ya, di bank itu ada grade-grade, ada kelasnya. Misalkan grade 8, grade 9, 10, 11, 12, lalu jadi kepala cabang. Dari kepala cabang kalau misalnya di cabang ya jadi kepala cabang. Kalau misalkan lagi di pusat ya udah nih naik grade terus jadi leader, dari leader jadi head, dari head langsung misalkan contoh jadi head nasional kayak gitu. Pasti ada kok teman-teman, ada. Syaratnya apa ya? Syaratnya harus cerdas, komunikasinya yang pintar, pengetahuan maksudnya knowledge-nya itu harus diperluas gitu, ditajemin gitu. Nah, lalu apa yang membuat kakak ini tetap semangat bekerja di bidang tersebut nih Kak? Tetap semangat. Yang pertama, di usia 25 tahun ini butuh duit, say. Butuh duit ya. Yang pertama itu realita. Yang pertama tuh butuh duit. Yang kedua karena memang dari awalnya kecemplung di perbankan dan suka ketemu banyak orang, ya udah jadinya semangat gitu, semangat, happy gitu, karena energi ekstrovertnya itu tersalurkan ketemu banyak-banyak orang, seperti itu. Terus jadi punya relasi yang banyak, jadi kita tahu nih, ketemu sama nasabah yang kaya raya, ketemu nih sama nasabah yang biasa, ketemu nih sama misalkan ya udah pegawai biasa yang di korporat atau perusahaan-perusahaan, jadi gitu. Itu yang bikin semangat, jadi kita tahu kehidupan orang tuh kayak gimana gitu. Next, apalagi mau ditanyain? Yang terakhir, apa pesan Kak untuk siswi masuk nih kita jurusan kantoran seperti Kakak? Apa? Gimana? Sore bisa diulang? Sore putus-putus. Apa pesan Kakak untuk siswa-siswi jurusan perkantoran untuk sukses seperti Kakak?
kalau misalkan kakak dibilang sukses ya belum sukses juga ya. Tapi sarannya tuh sama yang kayak tadi tipsnya. Ya kalau misalkan teman-teman pengen langsung kerja, teman-teman harus tentuin tuh mau kerja di mana, terus mau di bidang apa. Carilah program-program di perusahaan-perusahaan besar gitu. Mimpi itu kan harus tinggi. Jangan mimpi itu ya udah deh asal kerja aja karena pekerjaan pertama itu menentukan. Tapi ingat, nanti kalau misalnya udah kerja jangan keenakan sama duit, teman-teman lupa kuliah. Gitu, teman-teman harus tetap sambil kuliah. Kayak gitu, kerja sambil kuliah oke, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau langsung kuliah juga nggak apa-apa, kayak gitu. Yang penting harus sambil kuliah. Karena sekarang S1 itu udah banyak banget teman-teman. Sekarang tuh orang-orang tuh udah pada mau S2. S2 tuh udah mulai banyak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bukan berarti anak SMK nggak bisa, bisa, kakak aja bisa, 5 tahun di Permata, lulusan SMK, bisa loh. Yaitu karena faktor hoki juga. Karena membangun relasi yang kuat, seperti itu. Gitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya nanti kerja atau mau kerja santai dulu, misal oke jadi barista nggak apa-apa, yang penting sambil kuliah kayak gitu teman-teman. Nanti teman-teman baru ikutin program apa gitu. Sambil bangun relasi, pokoknya teman-teman kalau misalkan ketemu sama orang itu jangan lupa kalau nggak dapet ilmu ya dapet uang. Kalau nggak dapet relasi itu 3 aja. Ya maksudnya dapet uang bukannya minta-minta gitu ya. Maksudnya ya udah gitu kayak dia menguntungkan gitu. Paham nggak? Jadi kalau nggak dapet relasi ya udah dapat ilmu kayak gitu. Jadi bukan sekedar yang nongkrong-nongkrong biasa gitu loh. Ngerti kan? Apalagi Keiza? Mungkin itu pertanyaan dari terakhir ya, Keiza. Pertanyaan yang terakhir barusan ya? Iya udah. Udah. Mungkin dari teman yang lain apa tambahan? Ya ada yang mau nanya nggak? Tanya aja. Baik, mungkin yang sebelum kita closingan ya Kak, saya izin untuk kita bersama-sama untuk dokumentasi terlebih dahulu ya Kak. Yang lain apakah boleh kameranya di-on-in terlebih dahulu? On cam? Boleh. Ayo Una sama yang lain apakah udah on cam? Gimana? Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Sudah tidak terasa ya sudah di akhir ujung wawancara pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Kak atas waktu dan jawabannya yang sangat informatif. Saya jadi mendapatkan banyak wawasan nih dan wawasan baru pastinya ya tentang dunia kerja itu gimana, khususnya juga yang berkaitan dengan manajemen perkantoran. Semoga Kakak selalu diberikan kelancaran dalam pekerjaannya dan juga mohon maaf ya Kak kalau ada kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin cukup sekian dari wawancara pada hari ini. Terima kasih Kak Yudit karena sudah menyempatkan waktu luangnya ya. Saya tutup wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry juga ya kalau misalnya ada salah-salah kata ya teman-temannya Salma ya. Sukses terus, belajar yang pintar, yang cerdas. Oke, terima kasih.